Oke teman-teman, tadi kita sudah melihat bagaimana yang putra belajar mencari KPK dan EPB. Sekarang gantian nih yang perempuan atau yang siswi, bagaimana cara mencari KPK dan EPB. Yuk kita belajar dengan mereka seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sejok Genis Humaira Konita dari kelas 4A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18. Pertama-tama kita akan mencari hasil faktorisasi prima dari 12. Karena angka 12 genap, kita bagi dengan angka 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 bukan bilangan prima. 6 bisa dibagi lagi. Karena 6 bilangan genap, kita bagi dengan angka 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi faktorisasi prima dari 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Selanjutnya kita akan mencari hasil faktorisasi prima dari 18. Karena angka 18 genap, kita bagikan dengan angka 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 bukan bilangan prima, maka kita bagi lagi. Karena 9 ganjil, kita bagikan dengan angka 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi faktorisasi prima dari 18 sama dengan 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Untuk menentukan KPK, cari angka dari faktorisasi yang berbeda. Kemudian cari yang sama tetapi pangkatnya lebih banyak. Faktorisasi prima dari 12 dan 18 tidak ada yang berbeda. Yang diambil adalah yang sama, yaitu tetapi pangkatnya lebih banyak, yaitu 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2. KPK sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 4 kali 9 sama dengan 36. Jadi KPK dari 12 dan 18 sama dengan 36. Untuk menentukan FPB, cari angka dari faktorisasi prima yang sama dan pangkatnya lebih sedikit. Dari faktorisasi prima dari 12 dan 18, yang diambil adalah 2 dan 3. Jadi FPB dari 12 dan 18 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi FPB dari 12 dan 18 sama dengan 6. Jadi demikian penjelasan KPK dan FPB dari 12 dan 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ganis Ategina Prabowo. Saya dari kelas 4A nomor absen 8. Kali ini saya akan menjelaskan cara mencari KPK dan FPB. Cara mencari KPK dan FPB dapat menggunakan 3 cara, yaitu pertama, faktor persekutuan, 2, pohon faktor, 3, tabel. Kali ini saya akan menjelaskan cara mencari KPK dan FPB. Saya menggunakan bahan faktor untuk mencari KPK dan FPB-nya. Contoh soal seperti ini, tentukan KPK dan FPB dari 18 dan 36. Dibagi 2, 9. 9 jika dibagi 2 tidak bisa, maka kita bagi 3. Ini pohon faktor dari 18. Faktorisasi dari 18-nya yaitu 2 dikali 3 dikali 3 atau 2 dikali 3 pangkat 2. Faktor dari 36-nya yaitu 36 dibagi 2, 18. 18 dibagi 2, 9. 9 jika dibagi 2 tidak bisa, maka kita bagi 3. Ini pohon faktor dari 36. Faktorisasi dari 36 yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 atau 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. KPK sama dengan mencari KPK itu jika ada angka yang sama dengan pangkat yang berbeda, gunakan pangkat yang terbesar. Dan jika ada angka yang sama, dikalikan. Di sini ada angka yang sama yaitu 2 pangkat 2 dan 2. Kita gunakan 2 pangkat 2. Jika ada pangkat yang sama dengan angka yang sama, gunakan salah satu. Sama dengan 4 dikali 9 sama dengan 36. Jadi KPK dari 18 dan 36 adalah 36. FPB-nya PB. Mencari FPB itu jika ada angka yang sama dengan pangkat yang berbeda, gunakan pangkat yang terkecil. Dan jika ada angka yang lain, abaikan atau tidak usah dikali. Di sini ada angka yang sama, yaitu 2 pangkat 2 dan 2. Kita gunakan angka 2. Jika ada pangkat yang sama dengan angka yang sama, gunakan salah satu. Sama dengan 2 dikali 9 sama dengan 18. Jadi FPB dari 18 dan 36 adalah 18. Sekian informasi dari saya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Pramaseli dari kelas 4A nomor absen saya 14. Saya akan menentukan faktor persekutuan bilangan dari 20 dan 36. Saya akan menggunakan cara tabel. 20 dibagi 2, 20
dibagi 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 36 dibagi 2 sama dengan 18 sama dengan 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 sama dengan dibagi 3 sama dengan 1. Jadi 20 sama dengan 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. 36 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 kali 3 sama dengan 2 salah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Jadi FPB sama dengan sama dengan 2 pangkat 2 hasilnya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4.
dikali 2 sama dengan 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Atai Kamila, saya dari kelas 4A. Hari ini saya akan menjelaskan pelajaran matematika tentang KPK dan FPB. Pada contoh soal berikut ini, tentukan KPK dan FPB dari 30 dan 60. Pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan cara pohon faktor. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 60 dibagi 2 sama dengan 30. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Faktorisasinya. Faktorisasi dari 30, 2 dikali 3 dikali 5. Faktorisasi dari 60, 2 kali 2 kali 3 kali 5 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. KPK-nya. KPK-nya kita mencari bilangan yang terbesar. 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 4 dikali 3 dikali 5 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. 12 dikali 5 sama dengan 12 dikali 5, 2 dikali 5 10. 1 dikali 5 5. 5 ditambah 1 sama dengan 60. Jadi KPK-nya adalah 60. Sekarang FPB-nya. FPB-nya kita mencari bilangan yang terkecil. 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 dikali 5 sama dengan 30. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafifah dari kelas 4A. Hari ini saya akan menjelaskan cara mencari KPK dan FPB dalam satu soal. Dan saya akan tentukan KPK dan FPB yaitu 40 dan 60. Dan saya akan menggunakan dengan cara pohon faktor. Ayo kita mulai. Yang pertama dari 40. 40 ini adalah bilangan genap. Jadi kita bagi dengan bilangan genap juga, seperti dibagi dengan 2. 40 dibagi 2 sama dengan 20. Dan 20 ini kita bagi 2 lagi. 20 bagi 2 sama dengan 10. Dan kita bagi lagi dengan 2 menjadi 5. Nah, jadi faktorisasi primanya yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 atau 2 pangkat 3 kali 5. Lanjut yang 60.
60 itu juga bilangan ganjil. Jadi kita bagi dengan 2. 60 bagi 2 sama dengan 30. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, karena 15 ini adalah bilangan ganjil, jadi kita bagi dengan bilangan ganjil juga. Jadi kita bagi dengan 3. 15 bagi 3 sama dengan 5. Jadi faktorisasi primanya adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5, atau 2 pangkat 2 kali 3 dan kali 5. Nah, sekarang kita tentukan FPB dan KPK-nya ya. Kalau KPK tidak perlu mencari yang sama, tapi hanya mencari yang paling besar. Dan yang paling besar cuman 2 pangkat 3 dan 5. Jadi KPK-nya ialah 2 pangkat 3 kali 3 kali 3 dan kali 5. Nah, jadi 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Dan dikali 3 dikali 5 sama dengan 8 kali 3 sama dengan 24. Dan dikali 5 sama dengan 120. Nah, kalau FPB itu kita harus cari angka yang sama, tapi harus paling kecil ya. Jadi kita pakai 2 pangkat 2 dikali 5. Jadi FPB-nya 2 pangkat 2 itu kalau dikali jadi 4. Dan 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, jadi KPK dari 40 dan 60 adalah 120. Dan FPB-nya itu 20. Jadi KPK dari 40 dan 60 120. Dan kalau FPB-nya 20 ya. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencari KPK dan FPB. KPK dan FPB. Misal ada contoh. Tentukan KPK dan FPB dari 25 dan 30. Dengan cara A, mohon faktor. Di sini ada 25. 25 dibagi berapa sih? Kalau dibagi 3 tidak bisa. Dibagi 2 tidak bisa. Dibagi 5 sama dengan 5. Angka-angka pembagi kita ambil dari bilangan prima. Di sini ada 2, 3, dan 5. 2, 3, 5, 7, 11 dan lain-lainnya. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Terus kalau 30 dibagi 2 bisa enggak? Bisa. Kalau misalnya 30 dibagi 2 sama dengan berapa sih? 15 guru. Ya, 15. 2 bisa enggak dibagi? Nggak bisa.
Kalau 3 Bisa. sama dengan 5. 25 sama dengan 5 kali 5. Bilangan primanya sama dengan 5 pangkat 2. Yang 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. KPK adalah semua bilangan yang tidak sama dan yang pangkatnya paling besar KPK-nya adalah 3 kali 2 kali 3 kali 5 pangkat 2 sama dengan ini sama ini. Karena ini pangkatnya 5 kali 5 karena ini paling besar, jadi yang diambil adalah ini sama ini. Jadi sama dengan 150. Maka dari KPK yang 25 dengan 30 adalah 150. EPB cari angka yang sama tetapi angkanya paling kecil. Nah, ini dengan ini sama, tapi yang ini besar dan ini yang kecil. Jadi kita ambil yang ini. Yaitu adalah 5. Tadi adalah cara pohon faktor. KPK dari 25 dan 30 adalah 150. Cara FPB dari 25 dan 30 adalah 5. Yang kedua adalah cara tabel. Yang B, cara tabel 25 dan 30. 25 dibagi berapa sih? Sama dengan 5. Seperti tadi. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 30 dibagi 2 bisa enggak? Bisa, sama dengan 15. 15 bisa enggak dibagi 2? Tak bisa. Kalau 3 bisa. Sama dengan 5. 5 bagi 5 sama dengan 1. Faktorisasi primat dari 25 adalah 25,2. Maaf, revisi. Faktorisasi primat dari 25 sama dengan 5 bagi 5. 5 kali 5 atau sama dengan 5 2 kuadrat. 5 pangkat 2. Yang 30 2 3 5. 2 kali 3 kali 5. KPK dari 2 kali 3 kali 2 pangkat. Jadi KPK-nya adalah 2 kali 3 kali 5 2 kuadrat sama dengan 150. FPB sama dengan 5. KPK ambil yang berbeda dan
pangkat terbesar. FPB cari yang pangkat sama dan paling kecil. Demikian pencarian KPK dan FPB dengan saya Moja Sipa Adelia kelas 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkat 2 sama dengan ini sama ini. Karena ini pangkatnya 5 kali 5 karena ini paling besar, jadi yang diambil adalah ini sama ini. Jadi sama dengan 150. Maka dari KPK yang 25 dengan 30 adalah 150. FPB cari angka yang sama tetapi angkanya paling kecil. Nah, ini dengan ini sama tapi yang ini besar dan ini yang kecil. Jadi kita ambil yang ini. Yaitu adalah 5. Tadi adalah cara pohon faktor. KPK dari 25 dan 30 adalah 150. Cara FPB dari 25 dan 30 adalah 5. Yang kedua adalah cara tabel. Yang B, cara tabel 25 dan 30. 25 dibagi berapa sih? Sama dengan 5. Seperti tadi. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 30 dibagi 2 bisa enggak? Bisa, sama dengan 15. 15 bisa enggak dibagi 2? Enggak bisa, sama kalau 3 bisa. Sama dengan 5. 5 bagi 5 sama dengan 1. Faktorisasi primat dari 25 adalah 25,2. Maaf, revisi. 2 kuadrat. 5 pangkat 2. Yang 30 2 3 5. 2 kali 3 kali 5. KPK dari 2 kali 3 kali 2 pangkat. Jadi KPK-nya adalah 2 kali 3 kali 5 2 kuadrat sama dengan 150. FPB sama dengan 5. KPK ambil yang berbeda dan paskan pangkat terbesar. FPB cari yang pangkat sama dan paling kecil. Demikian pencarian KPK dan FPB dengan saya Moja Sipa Adelia kelas 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Kesha Akli dari kelas 4A. Mencari
KPK dan PFPB dalam satu soal dan tunjukkan KPK dan FPB dari 24 dan 30. 1. Dengan cara pohon faktor 24 bagi 2 sama dengan 12. 12 bagi 2 sama hasilnya 6. 6 bagi 2 hasilnya 3. Faktorisasi dari 24 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. 30 bagi 2 hasilnya 15. 15 bagi 5 hasilnya 3. Faktorisasi dari 30 sama dengan 2 kali 5 kali 3. Jadi KPK sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 sama dengan 8 kali 15 sama dengan 120. FPB sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. 2 dengan cara tabel 24 bagi 2 hasilnya 12. 12 bagi 2 hasilnya 6. 6 bagi 2 hasilnya 3. 24 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. 30 bagi 2 hasilnya 15. 15 bagi
FPB sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiatul Zahra Nuryanti dari kelas 4A. Saya akan menjelaskan cara menentukan KPK dan FIB dari 20 dan 25 menggunakan cara tabel. Yuk kita kerjakan. 20 bagi 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi 20 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Sekarang yang 25 ya. 25 bagi 5 sama dengan 5. Bagi 5 lagi sama dengan 1. Jadi 25 sama dengan 5 pangkat 2. Terlebih dahulu kita mencari KPK-nya ya teman-teman. Caranya adalah ambil yang berpangkat atau ambil salah satunya. KPK-nya kita ambil 2 pangkat 2 dan 5 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4 dan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jadi 4 kali 25 sama dengan 100. Jadi KPK-nya adalah 100. Sekarang kita mencari FIB-nya. Sekarang kita mencari FIB-nya ya teman-teman. Cari angka yang sama pangkatnya berbeda. Kita ambil 5 ya, 5 pangkat 2 dan 5. Jadi FIB-nya adalah 5. Jadi KPK bilangan 20 dan 25 adalah 100 dan FIB dan FIB-nya adalah 5. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Khalila Putri dari kelas 4A. Hari ini saya akan menentukan KPK dan FPB dari bilangan 24 dan 36. Kita pakai cara pohon faktor. Pohon faktor 24. 24 dibagi 2, 12. Dibagi 2 lagi 6. Dibagi 2 lagi 3. Faktorisasi prima 24 dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Pohon faktor 36. 36 dibagi 2, 18. 18 dibagi 2, 9. 9 dibagi 3, 3. Faktorisasi prima 36 dengan 2 kali 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. KPK dari faktor bilangan yang sama dengan pangkat yang besar. Jadi KPK
dari bilangan 24 dan 36 sama dengan yang paling besar, berarti 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 8 kali 9 sama dengan 72. Kalau FPB dari faktor bilangan yang sama dengan pangkat yang terkecil. FPB. Jadi FPB dari bilangan 24 dan 36 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Faslia Mafriska, saya dari kelas 4A. Saya akan menjelaskan tentang KPK dan FPB. KPK artinya kelipatan persekutuan terkecil. Kalau FPB faktor bilangan terbesar. Semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Contohnya, tentukan KPK dan FPB dari angka 12 dan 8. KPK menggunakan metode lompat kotak. 12 kelipatannya 12, 24, 36, 48, 60, 72, dan 84. Kalau 8, 8. Kalau 8 kelipatannya 8, 16, 24, 32, 40, dan 48. Jadi KPK dari 12 dan 8 adalah 24. FPB menggunakan metode faktor persekutuan. 12 sama dengan 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4, 4 kali 3, 6 kali 2, 12 dan kali 1. Sama dengan 12, faktor persekutuannya 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kalau 8 sama dengan 1 kali 8, 2 kali 4, 4 kali 2, 8 kali 1. Sama dengan 8, faktor persekutuannya sama dengan 1, 2, 4, dan 8. Jadi FPB dari 12 dan 8 adalah 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Lintang Apara, kelas 4A, nomor absen 12. Di sini saya akan membuat video tugas MTK. Menentukan KPK dan FPB dari 30 dan 40 dengan cara tabel. Yang pertama, 30. 30 ini bilangan genap, jadi kita bagi 2, hasilnya 15. 15 bilangan ganjil, kita bagi 3, hasilnya 5. 5 bilangan ganjil, langsung aja kita bagi 5, sama dengan 1. Faktorisasi dari 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5 kali 1. Sama dengan faktorisasinya 2 kali 3 kali 5. Ini kita kotakin ya faktorisasinya. Sekarang faktorisasi 40. 40 dibagi 2 hasilnya 20. 20 dibagi 2 hasilnya 10. 10 bagi 2 hasilnya 5. 5 bilangan ganjil, langsung bagi 5, hasilnya 1. Faktorisasi dari 40 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 5 kali 1. Faktorisasinya 2 pangkat 3 kali 5. Ini kita kotakin juga. Nah, sekarang KPK. Apa itu KPK? KPK adalah faktor persekutuan terkecil. Cara mencari KPK, semua bilangan yang berbeda ditulis. Kalau ada bilangan yang sama, diambil pangkat yang terbesar. Bilangan yang sama 2 diambil 2 pangkat 3. Sekarang 3, ini 5, kita ambil salah satunya ya. Terus 2 kali 2 sama dengan 8 kali 3 kali 5. Hasilnya 24 kali 5 sama dengan 120. Sekarang FPB dari 30 dan 40. 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi FPB dari 30 dan 40 sama dengan 10.
EPB adalah faktor persekutuan terbesar. EPB dicari angka yang sama dan pangkat yang terkecil. Sekian dan terima kasih dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Iva Kusuma Ardani, kelas 4A. Saya mau menjelaskan tentang KPK dan FPB dari dua bilangan berikut 24 dan 25 dan 15 dengan cara pohon faktor yang pertama. 24 dibagi 2, 12. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. 3 bagi 3, 1. Sekarang yang jadi faktor 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Sekarang yang 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 bagi 5 sama dengan 1. Jadi faktornya 15. 3 dikali 5. Sekarang KPK mencari semua bilangan yang berbeda. Seperti 2 pangkat 3, 3, dan 5. Seperti yang ini, 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 3, 24. 24 dikali 5, 120. Jadi KPK-nya adalah 120. Sekarang yang FPB. FPB adalah mencari angka yang sama pangkat, yang berbeda atau yang tidak berpangkat. FPB-nya yang tidak berpangkat adalah 3. Jadi FPB-nya adalah 3. Sekarang dengan cara yang tabel. 24 bagi 2, 12. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. 3 bagi 3, 1. Jadi faktor 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Sekarang yang 15. 15 bagi 3 sama dengan 5. 5 bagi 5 sama dengan 1. Jadi faktornya 15 sama dengan 3 dikali 5. Sekarang yang KPK. 20 sama seperti tadi. 23, 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5 sama dengan 120. Jadi FPB-nya sama seperti yang tadi, yaitu 3. Begitu teman-teman penjelasan saya, semoga dipengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nomi, kelas 4A. Hari ini saya akan menjelaskan KPK dan FPB. Di sini tentukan KPK dan FPB dari bilangan 12 dan 24. Kita buat pohon faktornya dulu. Ini pohon faktor yang ke-12, 2 kali 6, kemudian 2 dikali 3. Nah, ini faktor yang 24. 2 kali 12, 2 kali 6, 2 kali 3. Jadi faktorisasi 12 adalah 2, 2, 3. Dan faktorisasi 24 adalah 2,
dan 3. Sini faktorisasi 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Dan faktorisasi 24, 2 pangkat 3 dikali 3. Kita tentukan KPK dari 12 dan 24. Caranya kita cari Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Alhijratun Nunaini. Saya dari kelas 4A, wali kelas saya Pak Mukasin. Saya akan menghafalkan KPK dan FPB. Saya akan memilih dua bilangan, yaitu bilangan 60 dan 90. Saya akan membuat pohon faktornya terlebih dahulu. Saya sudah membuat pohon faktornya. Setelah itu, saya akan menulis faktorisasi prima. Faktorisasi prima saya akan tulis 60, baru di bawahnya 90. Saya akan meneliti 60 terlebih dahulu. 60 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Dari mana saya mendapatkan itu semua? Saya akan telitiin pohon faktornya terlebih dahulu. 60 bagi 2, itu saya akan mendapatkan 2-nya. 2 sama dengan 30. 30 bagi 2, saya akan mendapatkan pangkat 2-nya. Nah, di situ saya akan mendapatkan 2 pangkat 2. Nah, dari mana saya akan mendapatkan 3? Saya akan meneliti lagi. Tadi kan 30 bagi 2 sama dengan 15. 15 bagi 3. Nah, di situ saya akan mendapatkan 3. Dan sekarang 5. 15 bagi 3 sama dengan 5. Di situ saya akan mendapatkan 5. Sekarang 90. 90-nya saya akan meneliti pohon faktornya terlebih dahulu. 90 bagi 2 sama dengan 245. Dibagi 3 sama dengan 15. Dibagi 3 sama dengan 5. Nah, di 90 ini ada 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Dari mana saya mendapatkan itu semua? Saya akan meneliti kembali pohon faktornya. 90 bagi 2. Saya akan mendapatkan 2 di situ. Sama dengan 45. 45 dibagi 3, saya akan mendapatkan 3. Di situ saya akan mendapatkan 3 yang di 90. Dibagi 45 dibagi 3 sama dengan 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Di situ saya akan mendapatkan 3 pangkat 2. Dari mana saya akan mendapatkan 5? 15 bagi 3 sama dengan 5. Di situ saya akan mendapatkan 5. Saya akan meneliti KPK-nya. Nah, saya akan membuat 2. Dari mana saya akan mendapatkan 5? 15 bagi 3 sama dengan 5. Di situ saya akan mendapatkan 5. Saya akan meneliti KPK-nya. Nah, saya akan memilih persekutuan yang lebih besar. Saya akan memilih 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Nah, saya akan hitung semua itu dan saya total. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 kan yang 2 pangkat 2. Sekarang saya akan meneliti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9. Dikali 5. Jadi 4 kali 9 kali 5 sama dengan 180. Nah, hasil KPK-nya adalah 180. Nah, saya akan meneliti FPB. FPB itu seperkutuan yang lebih kecil. Saya akan memilihnya itu 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 kali 5. Nah, 2 kali 3 itu sama dengan 6. 6 kali 5 sama dengan 30. Jadi FPB-nya itu 30. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Radita Tifa Azan dari kelas 4A. Saya akan membacakan kisah antara semut dan belalang. Suatu hari di musim panas yang terik dan melelahkan, seekor semut rajin bekerja mengumpulkan makanan. Ia mencari dan mengangkut bahan makanan yang ia temukan untuk dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbungnya. Meski panas yang terik dan hujan turun membasahi tanah dan tubuhnya, ia tetap bekerja dengan giat agar nanti saat musim dingin tiba, semut bisa memiliki persediaan makanan yang cukup untuk bertahan hidup. Melihat hal ini, si belalang menegur semut dan berkata, "Hei semut, kenapa kau begitu rajin mengumpulkan makanan tanpa henti?" Kemudian dijawab oleh semut, "Aku harus mengumpulkan banyak makanan agar saat musim dingin nanti tidak mati karena kelaparan." Mendengar hal si semut, belalang pun terbahak-bahak. Katanya, "Hahaha, kenapa repot sekali? Musim dingin masih lama." Belalang pun berlalu sambil memakan daun yang jadi makanannya. Semut tetap bekerja dengan keras dan giat mengumpulkan makanan yang banyak. Sementara sepanjang musim panas dan musim selanjutnya, belalang tetap bermalas-malasan dan tidak mengumpulkan makanan untuk musim dingin, di mana persediaan makannya nanti akan sulit untuk dicari. Sampai akhirnya musim dingin datang dan ternyata berlangsung lebih lama dibandingkan sebelumnya. Belalang pun hampir mati karena tidak punya cadangan makanan yang cukup dan minta makanan kepada semut. Semut yang baik hati tidak tega melihat belalang yang kelaparan dan mau berbagi makanan dengannya. Pesan moral yang bisa diambil dari cerpen Kisah Semut dan Belalang di atas adalah bahwa agar tidak susah nanti di waktu yang akan datang, seseorang tidak boleh bermalas-malasan. Pekerjaan yang dilakukan sedikit demi sedikit namun dikerjakan terus-terusan akan membuahkan hasil yang memuaskan dibandingkan dengan menunda pekerjaan karena merasa masih punya waktu yang banyak. Penting untuk tidak menunda pekerjaan karena kita tidak tahu hal apa yang akan terjadi di masa depan. Pada cerita di atas, musim dingin yang akan datang lebih panjang dari biasanya adalah kejadian tidak terduga dan si belalang tidak bisa mengantisipasinya karena ia malas mengumpulkan makanan sejak awal. Dalam cerita ini terdapat dua tokoh. Yang pertama adalah si semut yang baik hati dan rajin bekerja. Yang kedua adalah si belalang yang pemalas. Cerita ini berlatar belakang di sebuah lumbung makanan si semut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.